Oke, gimana latihannya? Harusnya sih gampang ya, karena kita sudah tahu apa namanya next state-nya gitu ya. Nah sekarang coba ditulis ulang lagi semuanya. Ini A-nya 0011 0011 ya, B-nya 10 lalu 11 akan berubah jadi 01 ya. 00 tetap 0 110. Oke. Nah, ini cukup gampang ya kalau kita buat sekarang. 00 01 lalu 10 dan 11. Nah, jangan lupa di sini ada output Y gitu ya. Oke. Nah, dari 00 jika input X sama dengan 0 maka dia akan pindah ke 01. Oke. Dan dengan output Y sama dengan 0. Jadi kita kasih apa namanya notasi 0 0. Ini untuk input X sama dengan 0 dan output Y sama dengan 0. Jika input dari 0 0, jika input X sama dengan 1 maka akan tetap ke 0 0 ya. Jadi ini enggak berubah. State-nya jika input X sama dengan 1 maka akan tetap ke 0 0 dan outputnya adalah 1. Dari 01 jika input X sama dengan 0 maka akan pindah ke 10. Oke, 0 dengan output Y sama dengan 1. Ya. Jika input X sama dengan 1 dari 01 akan ke 11. Oke, nah di sini input 1, Y-nya adalah 0. Dari 1 0 ya, jika input X sama dengan 0 maka akan pindah ke 0 0. Ya. Ini untuk 0 dengan output adalah 1. Oke, nah terus dari 1 0 jika input X sama dengan 1 maka akan ke 0 1. Nah, ini kembali ya, ini mulai agak seliweran sekarang panahnya. Ya, seperti saya bilang, jadi biar nggak ketukar, ini untuk menandakan dari 1 0 ke 0 1 ya. 1 input X sama dengan 1 dan output Y adalah 0. Oke. Nah, terus yang terakhir dari 1 kalau input X sama dengan 0 maka dia akan tetap ke 1 ya. Kembali lagi ke sini untuk inputnya X sama dengan 0 dan outputnya akan menjadi 0. Nah, jika input X sama dengan 1 maka dia akan ke 1 0. Nah, input X sama dengan 1 dari 1 ke 1 0 dan output Y sama dengan 1. Nah, ini merupakan apa namanya bentuk dari state diagram untuk rangkaian seperti yang kita apa namanya bahas sebelumnya. Nah, mungkin ini adalah akhir dari pembahasan tentang rangkaian sekuensial. Jadi coba teman-teman lihat lagi ya, coba mungkin pertama dipahami dulu bagaimana karakteristik table dari komponen flip flop ya, jenis-jenis flip flop D, SR, JK dan T gitu ya. Jadi mungkin yang paling gampang itu yang D ya. Jadi fungsi atau next state dari D flip flop itu sama seperti inputnya. Cuma kalau yang lainnya ya kita perlu tambahan kolom ya di tabel. Kita tentukan dulu input untuk masing-masing flip flopnya seperti apa. Jadi kalau misalnya inputnya ada 2 ya kita tuliskan 2 ya masing-masing flip flopnya. Nah, lalu setelah itu ya mungkin perlu diingat lagi yang langkah yang cukup krusial yang selanjutnya adalah menentukan persamaannya ya apa namanya state atau flip flop input function dan juga output functionnya. Nah, yang agak-agak apa namanya perlu perhatian khusus adalah nih kadang-kadang inputnya itu untuk functionnya itu merupakan feedback dari output ya. Nah, jadi ini perlu apa namanya dilihat aja, diurutkan ya, di trace mulai dari inputnya dia masuknya kemana sih. Nah, itu merupakan apa namanya cara ya biar kita nggak ketukar nih fungsi dari input flip flop itu apa. Oke, mungkin itu aja. Silakan mungkin dipelajari lagi slide tentang apa namanya rangkaian sekuensial ini. Latihan-latihannya bisa dikerjakan
sesuai dengan yang diberikan di skill it. Oke, mungkin kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan atau bab baru, yaitu tentang register dan memori. Oke, see you in the next video.